Nah, proses penangkapannya memang cukup panjang ya. Jadi setelah diintercept di kapal kecil, singkatnya kami dipindahkan ke kapal kecil mereka dulu, kemudian dipindahkan ke kapal militer dengan kondisi tangan sudah terikat di belakang, itu sudah kondisi banyak yang sudah dipukulin, bahkan ditembak dengan peluru karet ya. Yang walaupun peluru karet, tapi kalau jarak dekat lukanya juga lumayan dengan ditendang. Saya sudah banyak yang memar-memar di kapal itu saja karena didorong-dorong di kapal dengan kondisi licin, dipukul dan seterusnya. Nah, kita dipindahkan ke kapal militer yang lebih besar, ya. Kita dalam kondisi masih terikat, ya. Kemudian kita diperiksa, ya semua, ya mohon maaf nih semua pakaiannya kita ditelanjangi gitu ya. Diperiksa semuanya, termasuk sepatu dilepas, celana dilepas dan semuanya dilepas tadi. Sambil tetap itu proses kita kalau di sana berjalan dengan harus menunduk ya, kepala kita ada seperti orang ruku kalau dalam orang sholat, sambil tangannya itu diangkat ke atas begitu, diseret ya, sambil saya sendiri mengalami banyak pemukulan. Kalau di Indonesia itu yang paling banyak mengalami pemukulan tuh berdua, saya dengan salah satu teman yang namanya Rai Indro Heru ya. Mungkin karena salah satunya kalau dipukul saya selalu nahan, nggak kelihatan sakit, nggak kelihatan menyerah gitu ya. Mereka semakin gemes ketika memukul saya tadi dengan kok dipukul nggak jatuh-jatuh. Kalau yang lain ketika dipukul kan karena mungkin nggak biasa dipukul ya, jadi mereka cepat jatuh seperti itu. Oke, masuk kapal, kita dimasukkan di kontainer. Masukkan kontainer, ada 2 kontainer. Nah, yang lainnya, kapal yang lain pasti ada kontainer-kontainer yang lain, tapi kami yang rombongan tadi dimasukkan 2 kontainer, masing-masing kontainer sekitar ya 40-an orang lah ya, karena nggak sempat ngitung secara pasti karena kondisinya juga gelap gitu. Di situ kami masih diikat dengan tali tadi, ya, yang dipukul dan segala macam, di setrum ya, kemudian disiram dengan air laut gitu ya, lautnya dibuka sehingga baju kami basah semua ya. Kami istirahat di situ setelah malam, setelah dipukulin dan segala macam tadi. Ya, kalau lihat pernah yang diupload oleh Ben Gevir, ya, itu kelihatan kami yang sedang diikat sambil posisi sujud, ya, diikat dengan posisi sujud di dekat kontainer. Nah, itulah kondisinya di kontainer itu. Ya, kami istirahat di kontainer tadi dalam kondisi baju basah, ya lantainya juga basah, gitu. Jadi memang membutuhkan stamina yang baik biar tidak sampai sakit dalam kondisi yang sudah luka-luka tadi. Di dalam kontainer kami 2 hari, ya. Setelah 2 hari itu memang kita tidak diberikan minum secara cukup. Jadi rata-rata 1 hari itu malam dikasih minum, sehari itu sekali dengan 1 botol 300 mili ya, 300 mili itu dibagi 3 orang dalam sehari. Jadi 1 hari itu masing-masing hanya minum 100 mili aja ya, jadi 300 mili dibagi 3 ya, kita minum secukupnya ya. Untuk ibadah sholat ya akhirnya ya kita secukupnya tayamum, karena pasti tidak cukup dengan air yang ada, termasuk buang air kecilnya dan segala macam ya, karena di sana ada buang air kecil cuma ada lubangnya doang tapi nggak ada airnya gitu ya. Jadi semuanya serba kurang. Makan dikasih roti yang berupa roti bulat kayak roti tawar Arab gitu ya, yang tidak ada rasanya ya, rata-rata dimakan 1-2 gigitan saja ya, untuk menahan sakit, lapar misalnya gitu. Tapi rata-rata banyak yang tidak dimakan, banyak yang mogok makan ya. 2 hari di kapal, akhirnya kami dibawa ke darat ya, menuju ke daerah Asdod namanya. Nah, itu penyiksaan yang paling dahsyat adalah ketika di darat. Di hari pertama itu penyiksaannya dahsyat sekali. Kenapa dahsyat? Karena saya mendengarkan, kalau di kapal saya mendengarkan teriakan nggak terlalu banyak kesakitan. Tapi begitu dia darat, saya mendengarkan teriakan kesakitan itu luar biasa dahsyat. Ya, laki-laki mau perempuan itu histeris sekali. Padahal kami sudah diajarkan kalau sebisa mungkin menahan, agar kita tidak terlihat lemah, gitu ya. Memang karena mungkin penderitaannya itu lebih dahsyat lagi. Memang saya sendiri ngalamin banyak sekali memar-memar pemukulan-pemukulan itu di hari setelah di darat tadi. Ya, termasuk saya melihat ya
teman saya sekapal yang perempuan itu yang dari Jerman, ya, tangannya itu sampai karena diikat dengan itu tadi sampai berdarah-darah gitu, berdarah-darah. Dia teriak-teriak itu minta tolong karena tangan ikatannya terlalu kencang itu sampai berdarah-darah. Ya, khawatir sampai memutuskan urat-uratnya kan seperti itu. Maka dia teriak-teriak untuk dibantu, tapi yang datang bukannya membantu tapi malah menginjak kepalanya. Jadi kepalanya tuh diinjak. Ya, dia teriak-teriak untuk, padahal dia orang Jerman bule banget gitu, Jerman bule banget gitu, perempuan pula gitu. Nah itu terus kita selama 3-4 jam. Nah di video yang itulah Ben Kefir juga ada, ya, yang kita sedang diikat di lapangan tuh. Ben Kefir mau upload video kita sedang disiksa di lapangan dalam posisi kepala masih sujud, ya, terus begitu sambil dinyanyikan lagu kebangsaannya penjajah Israel. Kita sambil terus masih dipukul, disetrum dan segala macam. Maka di hari itulah paling banyak cedera. Ya, saya lihat teman-teman banyak yang patah tangannya, patah kakinya, patah rusuknya, ya, dan seterusnya. Saya sendiri sampai merasa ini apa akhir kehidupan saya. Saya pikir sampai begitu gitu ya. Tapi kita selalu yakin bahwa kita selalu berdoa untuk selalu apa yang kita lakukan itu bermanfaat, dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kami akhirnya harus meninggal, ya, karena perlakuan yang luar biasa itu, walaupun belum pakai senjata ya, tapi masih pakai tangan kosong, tapi sebagian sudah disetrum, ada yang ditembak dengan peluru karet, dilempari granat kecil juga ya, dan segala macam, pokoknya dibikin chaos, dibikin sangat mengerikan lah bagi saya ya. Baru pertama kali saya mengalami seperti itu, ya. Selama beberapa jam, 3-4 jam itu tadi, ya, sehingga kalau kita jalan itu kan harus selalu nunduk ya. Saya sudah banyak melihat teman-teman kita yang sudah nggak kuat jalan tapi diseret-seret, ya, oleh para penjajah tadi sambil terus dicaci maki. Setelah 3-4 jam kita bergantian dibawa ke imigrasi untuk dilakukan interogasi. Ya, dilakukan interogasi sekitar 8-10 titik lah kita itu diinterogasi dengan segala macam jenis perlakuan, sikap kasar, ya, kita ini dianggap sebagai teroris dan segala macam, sebenarnya caci maki yang nggak karu-karuan gitu ya. Ya, dengan kata-kata binatang dan semua, pokoknya kita ini direndahkan, bukan seperti manusia gitu ya, direndahkan banget. Tapi nggak apa-apa, kita berdoa bahwa kita memberikan kebaikan, mudah-mudahan ketoliman tadi dibalas dengan lebih dahsyat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Terus itu selama perjalanan, kemudian di imigrasi kita dilakukan lagi proses penelanjangan. Nah di situ saya juga mendengar banyak teriakan-teriakan lagi, ya, dan di akhir ternyata banyak juga pelecehan seksual sampai diperkosa baik laki-laki maupun perempuan. Di laporannya itu ada 52 yang mengalami kekerasan seksual. Karena jadi selain interogasinya itu terkait dengan teroris dan segala macam itu dipancing-pancing, apakah kamu itu gay, apakah kamu itu menyukai sesama jenis dan segala macam, juga ditanyakan dengan tanda-tanda. Ada beberapa orang-orang kita nggak ngerti ya, mereka itu IOF atau polisi atau apapun ya, dengan pakaian seragamnya, maksudnya dengan perasaannya kan seragamnya militer semua ya, juga tanda-tanda mereka ya ada kelainan-kelainan juga dari sisi seksual itu tadi ya. Oke, setelah kita di imigrasi selesai, kita dirubah, diborgol dengan besi, baik tangan maupun kaki. Diborgol besi dengan posisi tangan dan kaki tadi tampil diseret. Saya melihat orang-orang tua, orang-orang gemuk ya, karena kalau saya masih bisa ngikutin langkah larinya mereka itu tadi, karena saya diseret, saya lari, masih mengikuti. Tapi yang tua-tua yang 60, 70 ya, dalam usia seperti itu dan kondisi mungkin juga ada yang gemuk segala macam, ada yang sudah luka, itu diseret-seret sampai lututnya jatuh-jatuh ke tanah, tapi tetap diseret-seret. Tangannya banyak yang berdarah dan kakinya juga banyak berdarah, tentunya karena terikat dengan besi tadi ya. Ya. Nah, setelah perjalanan kami masuk ke wilayah penjara. Oleh penjara, dikira kita udah langsung masuk penjara, tapi ternyata masih diinterogasi lagi sekitar 10 titik lagi dalam posisi lelah perjalanan bolak-balik tempat penjara itu kan jauh, pindah sana, banyak sekali yang ambruk. Saya sendiri sampai ini mengalami kaki saya itu gemetar gitu saking capeknya.
ya karena jalannya itu sambil nunduk, sambil ruko itu capek banget ternyata, sambil kaki sama tangan di borgol tadi. Ya, ini salah satu latihan yang belum pernah saya lakukan gitu ya. Jadi kalau latihan lari, latihan lain-lain kan sudah berat, tapi kalau latihan di borgol sambil jalan, sambil sambil seperti ruko itu saya belum pernah latihan seperti itu gitu. Ternyata dampaknya di lutut luar biasa capek. Kalau sambil menunggu kita pasti di posisi sujud. Sujud, ya kalau ada salah langsung dianggap dipukul. Salah itu bukan berarti salah, mungkin capek kita jatuh dipukul. Ya udah kayak ini apa namanya penjajahan kayak Romusa dan segala macam. Kalau capek dipukul, kalau jatuh ditendang dan seterusnya itu tadi. Nah, setelah proses integrasi selama 10-an titik tadi, ya selesai dari mulai jam 9 pagi itu selesai kalau saya jam setengah 12-an. Saya kebetulan pas nengok ada jam di sebuah tim pemeriksaan jam setengah 12. Saya selesai, ya tapi ternyata ada juga yang belum selesai, ada sampai jam 2-an gitu ya, baru kumpul di satu penjara. Saya ada penjara sekitar 30-an orang ya, tidur di sana, nggak ada toilet, nggak ada air, dikasih air lagi itu ya satu apa, kalau di penjara tentunya berubah, jadi dikasihnya kayak apa apa itu ya, galon gitu ya, tapi nggak segede galon yang ini ya, kayak model begitu untuk satu penjara ya. Dikasihnya sama makanan kayak begitu ya, kita nggak berani makan, cuma sekedar 1-2 gigitan saja. Airnya juga kita terbatas, rata-rata disuruh minum ya masing-masing digilir ya 3 minuman dulu ya, nanti kalau cukup boleh menambah misalnya seperti itu, karena sangat terbatasnya walaupun kita sudah sangat haus yang luar biasa ya, karena perjalanan panjang, panas dan seterusnya, tadi kita menahan dari minum dan seterusnya. Dari situ kita kumpul melihat luka-luka teman-teman yang luar biasa dahsyat ya, yang sudah terasa patah, tangan tuh kelihatan patah banget gitu, sampai ini digendong sendiri gitu ya, karena nggak ada pengobatan sama sekali. Jadi ketika ada yang luka-luka seperti itu nggak ada pengobatan, entah diberi Betadine atau apapun ya nggak ada. Jadi kita dibiarkan menderita di penjara tadi. Ya kita tidur, ada yang tidur di lantai, ya ada sebenarnya tempat tidur ya, tempat tidurnya dari besi. Awalnya ada selimutnya, kita lumayan selimut karena dinginnya sekitar 16-17. Ya. 16-17an itu kan pasti dingin ya. Tidur di besi awalnya dikasih selimut. Setelah kita ngomong selimutnya kurang gitu, justru selimutnya malah diambil semuanya. Diambil semuanya ya. Kalau kita akhirnya ya sudah protes, sudah marah, akhirnya terjadi banyak cekcok dan kita khawatir nanti kalau mereka marah malah justru makin ditambah siksanya. Ya udah kita ngalah, tidur di lantai, tidur di tempat tidur besi gitu ya, yang tentu dingin dengan penuh ya semacam luka-lukanya dan seterusnya itu tadi. Nah itu kurang lebih proses-proses penyiksaan yang kami alami ya. Kami selalu menguatkan diri, luka kami ini belum seberapa dibandingkan dengan luka saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang mengalami penyiksaan lebih dahsyat lagi, bahkan terancam hukuman mati karena adanya undang-undang baru yang membolehkan untuk menghukum mati para tahanan yang ada. Dan kita memang selalu diancam akan dikirim ke penjara bersama dengan orang-orang Palestina. Itu selalu ancaman-ancaman yang disampaikan. Ya, silakan nggak apa. Rekan-rekan semua boleh kalau semua sambil minum, kita santai aja diskusinya ini ya. Ya. Jadi tadi yang udah disampaikan oleh beliau, ternyata para aktivis ini setelah diculik mengalami siksaan yang luar biasa itu Ustadz ya. Ya. Cuman memang kan dari GSF sendiri kan menyampaikan tidak boleh melawan tuh Ustadz ya, betul ya? Iya, betul, betul. Mungkin saya yang denger ini ya, belum tentu juga saya akan kuat Ustadz. Pasti saya akan mukul dan akhirnya malah Ya, merugikan yang lain ya Ustadz ya. Saya ya betul. mukul, akhirnya diberondong peluru lah semua teman-teman tuh. Ya, Jadi itu mungkin yang membuat Ustadz Herman menahan diri itu ya, seperti itu Ustadz ya. ya, Karena betul, betul, kalau kita sampai melawan akan di framing gitu. Wah betul. ini ngelawan nih gitu kan ya. Oh ini Ya, mengancam nih gitu ya. Akan betul. di frame seperti itu. Ini luar biasa sekali nih. Mungkin ya belum tentu semua orang bisa ini Ustadz ya. Mm-mm. Menahan Jadi dirinya itu ya, iya itu sulit menahan sekali. diri Terus untuk tidak melakukan perlawanan gitu ya. ternyata ada juga sampai diikat, diajak apa kayak kayak kita kayak seperti ngebayangin film kolosal zaman dulu ya Ustadz ya. Kalau Mm-mm. kalau kalau kita jadi korban perang itu ya, atau Mm-mm. kotak desa kita diserang, atau film-film zaman Belanda dulu ya. Ya, Terus
pakaian dilucuti, yang beberapa perempuan mengalami apa namanya pelecehan juga gitu ya. Ya. Kalau di sini Astagfirullah, laki-laki dan perempuan yang mengalami pelecehan, tidak hanya perempuan, astagfirullah, laki-laki dan astagfirullah. perempuan. Ya, jadi termasuk laki-laki diperkosa itu ada total Ya. semuanya ada 40, ada 52 Oh ya Allah, ini gitu. memang nggak sembarangan lah ya orang-orang yang bisa ikut ini ya Ustadz ya. Mungkin pada sesi berikutnya nanti ya kita bisa cerita gimana caranya Ustadz Herman dan rekan-rekan bisa keluar gitu ya, atau Ya, bisa apa namanya cara menahan diri apa sih yang bisa menguatkan gitu ya Ustadz ya. Sebelum nanti sesi berikutnya kita lebih ke tanya jawabnya buat teman-teman semua gitu ya. Mungkin ya, Ustadz kita apa sih yang bisa membuat rekan-rekan Ustadz sendiri gitu ya, yang membuat bisa kuat tuh apa itu dalam keadaan ya, seperti itu? Karena saya sendiri juga nggak bisa membayangkan tuh Ustadz kalau saya ada di posisi seperti itu gitu ya. Mending udah mending meninggal sekalian lah saya kayak gitu misalnya gitu kan, sambil ngelawan gitu Ustadz ya. Bagi ya, saya betul. ya itu selemah-lemahnya kita lah gitu Ustadz, sama-sama saya jadi Betul. sebagai individu ya. Ya bila boleh Ustadz diceritakan lagi Ustadz, terima kasih. Baik.